Pemerintah Provinsi Jambi pertegas pemberlakuan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024. Provinsi Jambi masuk zona B, kampanye rapat umum dilakukan hingga 7 Februari 2024. Penyidik Polda Jambi menyerahkan kasus korupsi pengerjaan Teluk Majelis ke Kejati Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 25 Januari 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karani Utari. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun masih melakukan validasi data terhadap bantuan cadangan pangan bagi warga terdampak banjir di 8 kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Masyarakat di wilayah Kabupaten Sarolangun yang terdampak banjir sejak 11 Januari 2024 kemarin mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dinas Ketahanan Pangan masih melakukan validasi data sebelum menyalurkan bantuan ke korban banjir. Pelaksana tugas Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Muhammad mengatakan, pihaknya memiliki cadangan pangan berupa beras sebanyak 107 ton yang akan didistribusikan. Pada proses penyalurannya, setiap orang mendapatkan jatah 0,3 kg beras dikali per kepala keluarga. Kita ada memiliki dana cadangan pangan daerah itu lebih kurang sekitar 107, sekian ton, dan itu memang kita upayakan untuk kita distribusikan, tapi ini bukan saat banjir, tapi adalah pasca banjir, itu baru bisa kita realisasikan. Nah, terkait dengan mekanisme penyaluran, mungkin kita menghitung per jiwa itu adalah 0,3 kg per jiwa. Sementara itu, masyarakat di Kabupaten Sarolangun yang terdampak banjir telah mencapai 9.160 kepala keluarga yang tersebar di 8 kecamatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menyalurkan bantuan berupa ribuan paket sembako kepada korban banjir yang tersebar di 6 kecamatan. Warga mengaku bahan pangan yang diberikan dapat meringankan beban selama bencana banjir. Dengan menggunakan perahu, Rabu kemarin penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah kembali menyalurkan bantuan bahan pangan berupa paket sembako kepada warga di Desa Rantau Panjang. Terdapat 2.246 paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, sarden, dan mie instan yang disalurkan kepada korban banjir. Penjabat Bupati mengatakan, pendistribusian ribuan paket sembako dilakukan secara serentak di 6 kecamatan. Untuk Kecamatan Kumpeh Ilir langsung diserahkan oleh PJ Bupati. Sementara pendistribusian di Kumpeh Ulu dan Taman Rajo dipimpin oleh Sekda. Sedangkan di Kecamatan Jambi Luar Kota dan Marosebo disalurkan langsung Ketua TPPKK. Kemudian Kecamatan Sekernan didistribusikan oleh Asisten 1. Seluruh pejabat, pengusaha yang ada di Muaro Jambi untuk berkontribusi memberikan bantuan kepada seluruh warga dan masyarakat Muaro Jambi yang hari ini terdampak akibat banjir. Alhamdulillah terkumpul sembako kurang lebih 2.000 dan hari ini serentak kita bagikan sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengahnya. Warga mengaku sangat senang dengan bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sembako yang diterima dapat meringankan beban masyarakat di tengah bencana banjir yang masih melanda pemukiman warga. Terima kasih Bapak PJ Bupati telah menyalurkan bantuannya kepada kami yang sangat bermanfaat buat kami yang terdampak banjir ini. Pihak desa dan kecamatan diminta untuk selalu berkoordinasi dengan OPD terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan korban banjir. Selain mendistribusikan bantuan bahan pangan, PJ Bupati juga mengunjungi warga yang jatuh sakit di tengah bencana banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Batanghari berdampak pada banyak sektor di masyarakat. Salah satunya budidaya ikan kolam maupun kerambah milik masyarakat.
Sejumlah ikan hanyut terbawa banjir dan bahan baku pangan juga tidak dapat dipergunakan untuk pengembangbiakan ikan. Selain merendam pemukiman dan area perkebunan maupun sawah milik masyarakat, banjir juga berdampak terhadap sumber usaha budidaya ikan milik masyarakat di Kabupaten Batanghari. Akibatnya, sebagian ikan di kolam serta keramba hanyut terbawa banjir. Tidak hanya itu saja, sejumlah bahan baku pakan ikan milik masyarakat juga mengalami kerusakan sehingga tak lagi dapat dipergunakan untuk pengembangbiakan ikan. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari Anfardius mengatakan, untuk titik lokasi budidaya ikan terdampak banjir tersebar di 3 kecamatan, yakni Pemayung, Muara Bulian, serta Muara Tembesi, dengan total mencapai 24 kolam dan keramba. Pemerintah saat ini tengah menghitung jumlah kerugian pelaku budidaya ikan yang terdampak banjir untuk mengalokasikan dana bantuan bagi pembudidaya ikan tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diminta waspada gelombang tinggi di musim penghujan ini. Pasalnya siklus tinggi gelombang membahayakan nelayan ketika sedang melaut. Masuknya awal musim hujan disertai peningkatan akumulasi curah hujan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Adapun bencana hidrometeorologi ini mencakup bencana banjir, tanah longsor hingga puting beliung. Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, kondisi cuaca di pesisir saat ini bersifat fluktuasi. Tinggi gelombang laut di perairan Berhala dan tambang luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Gelombang laut yang tinggi itu masuk dalam kategori membahayakan, serta diperburuk dengan angin kencang yang kecepatannya mencapai 10 hingga 15 knot. Peringatan dini gelombang tinggi ini merupakan pengaruh dari berbagai kondisi atmosfer yang ada termasuk pola dan kecepatan angin. Kondisi pola dan kecepatan angin menjadi penyebab meningkatnya peluang gelombang laut tinggi di sejumlah perairan. Begitu pula dengan hembusan angin di laut yang sebelumnya dalam kondisi normal, sekejap bisa mengalami perubahan sehingga sangat berisiko bagi nelayan dalam melakukan aktivitas melaut. Musim hujan diprediksi akan berlangsung hingga bulan April 2024. Untuk ketinggian gelombang dalam minggu ini, rata-rata dalam kategori rendah hingga sedang. Ada beberapa wilayah yang kategori sedang, yaitu di perairan utara, Bangka Utara dan perairan Lingga. Itu tinggi gelombang bisa mencapai 1,25 sampai 2,5 meter di perairan tersebut, Mas. Masih cukup aman bagi nelayan kita ya? Untuk kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter di utara Bangka dan utara Lingga, perairan Lingga itu diwaspadai untuk nelayan-nelayan dan kapal tongkang. Diharapkan lebih waspada di wilayah tersebut karena tinggian gelombang sudah mencapai 2,5 meter, Mas. BMKG menyarankan jika terjadi mendung tebal, sebaiknya nelayan menunda atau segera mengamankan diri ke tempat yang aman ke daratan. Karena sewaktu-waktu berpotensi terjadi badai, ditandai dengan angin kencang sesaat disertai hujan lebat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dinilai sebagai tindakan spontan dari masyarakat, Ketua Umum Komunitas Sopir Batubara Jambi Tursiman membantah keterkaitan Komunitas Sopir Batubara atau KS Bara dalam aksi anarkis perusakan kantor Gubernur Jambi. Menyikapi aksi unjuk rasa ribuan sopir angkutan batubara di kantor Gubernur Jambi yang berakhir anarkis hingga menyebabkan berbagai kerusakan aset negara pada Senin 22 Januari 2024. Ketua Umum Komunitas Sopir Batubara atau KS Bara Jambi Tursiman membantah keterkaitan KS Bara dalam peristiwa tersebut. Tursiman mengatakan, aksi anarkis ini merupakan tindakan spontan dari masyarakat yang tidak terima dengan solusi yang diberikan pemerintah Provinsi Jambi. KS Bara juga tidak dalam posisi sebagai pengerah massa atau provokator yang memicu munculnya aksi brutal, apalagi hingga menyerukan perbuatan tersebut. Tursiman juga menambahkan sejauh ini belum ada pemanggilan resmi maupun surat perintah pemeriksaan terkait aksi anarkis di kantor gubernur dari pihak kepolisian. Adanya laporan pengerusakan yang dilayangkan pemerintah provinsi
juga baru diketahui berdasarkan informasi yang beredar luas dari media. Saya tahunya dari media. Kalau secara tertulis dari Polda belum ada yang menyampaikan panggilan atau pemeriksaan, tidak ada. Ya, kami sudah dialog sebenarnya dengan Pak Kapolres, dengan pihak-pihak keamanan, bahwa musibah yang terjadi dengan pengerusakan itu sifatnya spontanitas masyarakat. Jadi tidak ada kaitannya dengan KS Bara, karena KS Bara di sini bukan sebagai pengerah massa atau bukan sebagai yang memprovokasi untuk anarkis ya, kegiatan anarkis. Jadi tidak ada yang saya menyerukan untuk anarkis, itu tidak ada. Sementara itu, akibat aksi anarkis perusakan kantor Gubernur Jambi, pemerintah provinsi diperkirakan mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi, ratusan sopir angkutan batubara meminta pemerintah pusat melakukan penutupan total aktivitas batubara di Provinsi Jambi melalui petisi. Ratusan sopir angkutan batubara yang tergabung dalam komunitas sopir batubara atau KS Bara Jambi kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Pada aksi kali ini, KS Bara meminta pemerintah pusat untuk melakukan penutupan total aktivitas batubara di Provinsi Jambi melalui petisi. Ketua Umum KS Bara, Tursiman, mengatakan, petisi penutupan aktivitas batubara itu disuarakan setelah pemerintah Provinsi Jambi tak kunjung memberikan jawaban untuk membuka pelarangan operasional angkutan batubara melalui jalan umum sesuai instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024. Aksi unjuk rasa itu juga menjadi aksi terakhir KS Bara setelah bertahan selama 3 hari di kantor gubernur sejak melakukan aksi pada Senin 22 Januari 2024. Ya, tadi yang terakhir kita sampaikan bahwa pada hari ini kita menyampaikan petisi untuk menyampaikan persoalan ini sampai ke Presiden. Permintaannya tetap sesuai dengan permintaan masyarakat banyak. Jadi karena kemarin kita meminta dibuka juga tidak dikasih, dan banyak masyarakat yang di sini minta pesan dengan saya agar ditutup saja. Nah, oleh karena itu kita tadi sepakat dengan supir kalau kita siap juga kalau misalnya ditutup, tapi secara total. Jadi kami mengorbankan seluruh kegiatan ekonomi. Barangkali habis ini banyak mobil kami jual, pindah kerjaan. Artinya demi masyarakat yang banyak ini, biar memang tidak ada batu bara, biar jalan lancar gitu. Berbeda dengan aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis pada hari sebelumnya, masa KS Bara membubarkan diri secara tertib setelah melakukan orasi dengan pengamanan ketat pihak keamanan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Walaupun kembali didemo ratusan sopir angkutan batubara, pemerintah Provinsi Jambi mempertegas pemberlakuan instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mempertegas pemberlakuan instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara, walaupun kembali didemo ratusan sopir angkutan batubara. Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Arif Munandar, mengatakan, pelarangan operasional angkutan batubara di jalanan umum yang diputuskan Gubernur setelah adanya kesepakatan bersama Forkompimda merupakan strategi yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan batubara. Melalui instruksi tersebut, pengangkutan batubara untuk sementara diarahkan melalui penggunaan jalur sungai sebelum selesainya jalan khusus. Kebijakan ini dipertegas pemerintah untuk meminta partisipasi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara dalam mempercepat penyelesaian jalan khusus. Solusi permanen pembangunan jalan khusus yang diupayakan pemerintah ditujukan untuk menyelesaikan polemik distribusi batubara di Provinsi Jambi.
Pembukaan kembali jalanan umum untuk aktivitas angkutan batubara dinilai akan menguntungkan perusahaan dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat luas. Untuk penggunaan oleh batubara itu kalau menggunakan jalan nasional harus ada izin dari Balai Jalan Nasional, BPJN. Nah, itu, ya kan? Nah, terus juga sampaikan kita udah nawarkan kemarin bahwa kalau memang mau kita akan memfasilitasi mengenai katanya ada upah yang nggak sesuai. Ya, mereka nggak mau, ya sudah, ya kan? Dan tidak ada petunjuk Bapak Gubernur, selanjutnya Pak Gub tetap melaksanakan Ingup nomor 1 tadi, ya. Artinya tetap melarang jalan umum. Tetap melarang di jalan umum. Ya, Ingup nomor 1 udah jelas kan, bahwa kita lebih mengarahkan pengangkutan jalan batubara ini ke sungai. Ya, gitu. Pemerintah Provinsi Jambi mengklaim telah berupaya memberikan solusi terbaik untuk menanggapi tuntutan para sopir batubara namun masih ditolak. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Sungai Penuh coret keikutsertaan 4 partai politik pada pemilu 2024. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, pelaksanaan kampanye akbar atau rapat umum pada Pesta Demokrasi Pemilu 2024 Provinsi Jambi masuk ke dalam zona B, sehingga kampanye akbar hanya dilakukan mulai 21 Januari hingga 7 Februari 2024. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan jadwal kampanye akbar atau rapat umum terhitung 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Yatno mengatakan, jadwal kampanye rapat umum di Provinsi Jambi dilaksanakan oleh partai politik peserta pemilu dengan mengikuti jadwal pasangan calon presiden. Untuk Provinsi Jambi masuk dalam zona B, sehingga kampanye rapat umum ditetapkan hingga tanggal 7 Februari 2024. Yatno menjelaskan, untuk melaksanakan kampanye rapat umum dilakukan setiap hari secara bergantian. Mulai dari partai politik pengusung calon nomor urut 2 pada tanggal 21 Januari, pengusung paslon nomor urut 3 pada 22 Januari, dan pengusung paslon nomor urut 1 pada 23 Januari, dan seterusnya bergantian hingga tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, partai pengusung paslon nomor urut 1, yakni Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat akan melakukan kampanye rapat umum pada tanggal 23, 26, 29 Januari, serta tanggal 1, 4, dan 7 Februari 2024. Sementara partai pengusung paslon nomor urut 2, yakni Partai Gerindra, Golkar, Gelora, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, dan PSI dapat melakukan kampanye rapat umum pada tanggal 21, 24, 27, 30 Januari, serta tanggal 2 dan 5 Februari 2024. Kemudian untuk partai pengusung paslon nomor urut 3, yakni PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3 dapat melakukan kampanye rapat umum pada tanggal 22, 25, 28, 31 Januari, serta tanggal 3 dan 6 Februari 2024. Jadwal kampanye rapat umum ini berlaku di setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi. Sementara, untuk Partai Buruh dan PKN dapat melakukan kampanye rapat umum setiap hari mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024, karena partai ini belum berafiliasi dengan paslon Capres-Cawapres. KPU menghimbau kepada peserta pemilu untuk berkampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan.
KPU Republik Indonesia telah menetapkan jadwal kampanye akbar untuk Provinsi Jambi hingga 10 Februari mendatang. Meski demikian, Bawaslu Provinsi Jambi belum menerima pemberitahuan agenda kampanye Capres dan Cawapres. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan jadwal kampanye akbar di setiap masing-masing daerah. Provinsi Jambi masuk dalam zona B yang akan melaksanakan kampanye rapat umum terbuka hingga 7 Februari 2024. Hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi belum menerima pemberitahuan agenda kampanye rapat umum dari partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin, mengatakan, partai politik atau pasangan capres dan cawapres berhak berkampanye di Provinsi Jambi sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan KPU RI. Nah, sampai dengan hari ini kami belum menerima jadwal ataupun pemberitahuan dari tim kampanye calon presiden dan wakil presiden tingkat Provinsi Jambi ataupun partai politik yang akan melaksanakan kampanye rapat umum di Provinsi Jambi. Tapi secara ketentuan jadwal telah ditetapkan oleh KPU RI, dibagi tiap-tiap provinsi partai mana saja, capres cawapres mana saja. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin, juga menambahkan pemberitahuan agenda kampanye biasanya dilakukan 3 hari sebelum kampanye. Kemudian Bawaslu akan melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Joko TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 22 lokasi kampanye akbar. KPU meminta peserta pemilu agar memiliki surat tanda terima pemberitahuan atau STTP dan mengedepankan etik pada saat berkampanye. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 22 lokasi kampanye akbar bagi partai politik peserta pemilu maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Penetapan puluhan titik kampanye akbar ini merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama seluruh partai politik, Bawaslu, pihak kepolisian, dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Joni Hartanto, mengatakan, 22 titik lokasi kampanye akbar atau rapat umum tersebar di 11 kecamatan, dengan mayoritas berada di lapangan sepak bola. Kampanye akbar dijadwalkan selama 21 hari, sejak 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Petugas kampanye dipersyaratkan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum melakukan kampanye yang ditujukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tembusan KPU atau KIP, Bawaslu Kabupaten dan Kota. Kampanye rapat umum diimbau menggunakan bahasa yang sopan yang patut dan pantas disampaikan, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menyerang pribadi atau kelompok, dan tidak bersifat provokatif. Jabung Timur itu ada 22 titik, di setiap kecamatan itu rata-rata ada 2 titik lokasinya, dan rata-rata itu dilaksanakan di lapangan sepak bola untuk rapat kampanye umum. Dan kami dari KPU berharap dan menghimbau kepada peserta pemilu dalam melaksanakan rapat umum ini tetap mematuhi apa yang diaturkan dalam PKPU 15/2023, terutama terkait penyampaian STTP. Dan ini Sementara itu, sesuai ketentuan yang ditetapkan KPU RI, terdapat pengecualian bagi partai politik yang tidak menjadi pengusung atau mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara tetap dapat berkampanye 21 hari karena tidak masuk dalam koalisi Capres-Cawapres. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Proses sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 di Kota Jambi telah rampung. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mulai melakukan penataan logistik di gudang KPU setempat. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah rampung melakukan pelipatan dan sortir surat suara untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPD RI. Saat ini KPU mulai melakukan pengesetan logistik di gudang penyimpanan surat suara. Proses ini dilakukan oleh pihak internal KPU Kota Jambi, kemudian diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jambi. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan,
Pengesetan ini merupakan tahap memasukkan logistik ke dalam kotak suara. Di antaranya memasukkan surat suara ke masing-masing sampulnya, kemudian tinta dan logistik lainnya sebelum dikirim ke tempat pemungutan suara. Sejauh ini pengesetan logistik baru berjalan 30%. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia di KPU Kota Jambi. Alhamdulillah kita sudah melakukan pengesetan di 3 gudang, gitu ya. Gudang yang paling besar itu di Gudang Legend, di mana kita mengeset 8 kecamatan di situ. Dua gudang lagi untuk Kecamatan Palmerah dan Jambi Selatan, dan satu lagi untuk Kecamatan Jambi Timur. Di situ sudah dilakukan pengesetan, di mana hasilnya itu baru berjalan 30% dari pengesetan yang ada. Sementara dari 11 kecamatan di Kota Jambi, pengesetan baru dilakukan di 5 kecamatan, seperti Kecamatan Telanai Pura, Alam Barajo, Jelutung, Kota Baru, dan Pasar Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh mencoret 4 partai politik sebagai peserta pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Hal tersebut disebabkan keempat partai politik tersebut tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh mencoret 4 partai politik sebagai peserta pemilu pada 14 Februari mendatang lantaran tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumira Lestari mengatakan pihaknya telah menerima seluruh laporan awal dana kampanye sejak beberapa hari lalu. Namun, terdapat 4 partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, sehingga keempat partai politik itu tidak dapat diikutsertakan pada pemilu tahun 2024. Keempat partai tersebut yakni Partai Kebangkitan Nasional, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garuda. Jumiral menambahkan dengan dicoretnya keempat partai politik itu sebagai peserta pemilu, maka calon legislatif dari partai tersebut dipastikan gugur atau dinyatakan tidak sah jika dipilih pada 14 Februari mendatang. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi pastikan kesiapan jelang pemilu 2024 berjalan lancar. Camat dan lurah diminta turut serta dalam kesiapan pemilu, khususnya untuk mencari lokasi TPS yang aman dari bencana banjir. Penjabat Wali Kota Jambi dan unsur Porkompimda Kota Jambi meninjau kesiapan pemilu 2024. Dimulai dari peninjauan gudang penyimpanan surat suara hingga lokasi tempat pemungutan suara yang terdampak banjir. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pemilu 2024 berjalan lancar. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwadningsih mengatakan, camat dan lurah termasuk RT di Kota Jambi harus turut serta dalam kesiapan pemilu 2024. Salah satunya menyiapkan lokasi baru TPS yang terendam banjir. Lokasi TPS harus benar-benar aman karena banyak dokumen negara seperti surat suara dari kertas yang harus dijaga dengan baik. Hari ini tujuannya adalah untuk memastikan bagaimana penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu nanti benar-benar sudah siap. Maka tadi di gudang kami melihat bagaimana packing dari kertas-kertas suara untuk nanti dimasukkan dalam map per TPS-nya yang nanti akan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan, ke kelurahan-kelurahan, ke TPS-TPS. Itu tadi ada 3 gudang, gudang 1, gudang 2 di Talang Bakung, dan gudang 3 dari Talang Bakung juga ya. Nah, ini 3 gudang tadi kita lihat semuanya dan alhamdulillah KPU sudah mempersiapkan dengan baik. Sementara itu, berdasarkan catatan KPU Kota Jambi, terdapat 83 lokasi TPS di Kota Jambi yang rawan banjir. 16 diantaranya sudah terdampak banjir, seperti di Kecamatan Jambi Timur dan seberang Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Progres pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik di 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun baru mencapai angka 63% atau 1.568 pemilih dari jumlah 4.274 pemilih yang wajib memiliki KTP elektronik. Komisi Pemilihan Umum Daerah Sarolangun mendata hingga tanggal 14 Januari 2024 terdapat 1.568 pemilih yang belum merekam KTP elektronik.
Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Perencana Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan, dari data awal yang disampaikan ke Dinas Dukcapil, pemilih yang belum merekam KTP elektronik tersebar di 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Jajaran KPUD Sarolangun melibatkan jajaran PPK bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terus berupaya mengejar target perekaman agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Dari data 4.274, sekarang kita masih menyisakan di 1.568. Kan kemarin kita di 2 tempat di Simput sama Pelawan itu data perekaman total 100-an lebih, hampir 200. Itu belum kita sandingkan karena data kita baru data kemarin 14 Januari. Pemilih yang belum melakukan perekaman diimbau untuk segera melakukan perekaman, baik secara mandiri maupun menghubungi Badan Ad Hoc KPUD di masing-masing desa dan kelurahan serta kecamatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Muaro Jambi pastikan kesiapan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang dilanda banjir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, selain memberi bantuan bahan pangan, PJ Bupati Bahyuni Nideliansyah juga memastikan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam menanggulangi dampak kesehatan bagi masyarakat yang dilanda banjir. Tidak hanya memastikan ketersediaan kebutuhan pangan bagi warga yang terdampak bencana banjir, penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Nideliansyah, juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan. PJ Bupati Bahyuni berharap tenaga kesehatan baik di tingkat puskesmas hingga yang bertugas di setiap desa dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat yang kini masih bertahan di tengah banjir. Pada sidak yang dilakukan Rabu kemarin di Puskesmas Perawatan Tanjung, Kecamatan Kumpeh Ilir, PJ Bupati memastikan ketersediaan obat-obatan tercukupi dalam menanggulangi dampak banjir seperti penyakit gatal-gatal, demam, dan lainnya. Terus dia mantau langsung ke sini mana masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan, baik itu akibat banjir, terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang harus dipantau oleh Pak Kadis, sehingga nanti ketika ada apa-apa lebih cepat kita lakukan pertolongan. Kecamatan sudah saya perintahkan untuk membuat posko, walaupun posko induknya ada di kabupaten. Nanti seluruh desa bisa berkoordinasi dengan Pak Camat. PJ Bupati Bahyuni Nideliansyah mengimbau kepada warga untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan penyakit akibat bencana banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Bahyuni Nideliansyah menghadiri pertandingan bola voli di Desa Betung, Muaro Jambi. PJ Bupati berharap melalui kejuaraan ini dapat melahirkan atlet yang berprestasi yang dapat membanggakan Muaro Jambi. Setelah mendistribusikan ribuan paket sembako kepada korban banjir, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Nideliansyah menyaksikan langsung pertandingan bola voli Desa Betung Cup tahun 2024. Kedatangan PJ Bupati bersama rombongan disambut antusias penonton yang sedang menyaksikan pertandingan. PJ Bupati berharap melalui kejuaraan ini dapat melahirkan atlet yang berprestasi yang dapat membanggakan Muaro Jambi. PJ juga berpesan kepada semua tim untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Turnamen ini diharapkan tumbuh bibit-bibit unggul yang baik untuk menjadi pemain voli maupun tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Harapan saya juga ada yang menjadi pemain tim nasional. Pesan saya pada tim yang hadir 47 ya semuanya untuk sportif dalam pertandingan, ada kalah ada menang, tapi bukan itu ukurannya adalah sportivitas yang harus kita. Turnamen bola voli yang telah berlangsung sejak 20 Januari lalu di Desa Betung ini diikuti oleh 47 tim, di antaranya 29 tim cabang putra dan 18 tim cabang putri.
Peserta yang mengikuti kejuaraan ini berasal dari perwakilan desa di Kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu, dan juga berasal dari tim undangan Kecamatan Sungai Gelam dan Kota Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Hadiri panen raya hasil kelompok binaan Pemdus dan Babinsa serta Babin Kamtibmas, Bupati Masuri meyakini tanaman hortikultura dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Dusun Sukajaya. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Bupati Bungo terus mendukung pertumbuhan sektor pertanian dengan mengikuti panen raya Pemdus dan Babinsa serta Babin Kamtibmas, serta memastikan petani hortikultura di Dusun Sukajaya, Kecamatan Muko-Muko Batin 7, mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masuri mengatakan untuk saat ini baru 4 jenis tanaman sayur-sayuran yang ditanami serta dipanen. Namun untuk kedepannya Bupati berharap penanaman dapat diperluas dengan berbagai jenis varian sayur-sayuran sehingga hasil tani lebih meningkat. Pemerintah Kabupaten Bungo siap memfasilitasi kelompok tani mulai dari bibit, saprodi hingga alat untuk membuka lahan pertanian. Kali ini itu anggarannya sayuran ini dianggarkan dari APBD Dusun Sukajaya, Dusun Datuk Rio ini. Kami menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Datuk Rio. Ini bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas di lapangan, dengan PPL, dengan para petani kita. Nah, kebetulan memang di sekitar sini ini sudah menjadi sentra sentra sayur-sayuran di Kabupaten Bungo. Melalui panen raya perdana tersebut, Bupati Masuri meyakini usaha ini akan meningkatkan ekonomi petani terutama di Dusun Sukajaya, Kecamatan Muko-Muko Batin 7. Bupati juga berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi desa dan kecamatan lain di Kabupaten Bungo untuk menanam jenis tanaman hortikultura yang sama. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, satu rumah panggung di Desa Teluk Rendah Ilir terbakar. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, kondisi harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Batanghari saat ini berangsur kembali normal. Pasokan bahan pangan yang cukup memadai menjadi salah satu penyebab kestabilan harga tersebut. Sejumlah harga bahan pangan yang sempat mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan barang di pasaran saat ini berangsur kembali normal. Berdasarkan data Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, harga cabai merah yang sempat tembus di harga Rp75.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga bawang merah yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu terdapat harga bahan pangan yang diklaim cukup stabil, yakni harga daging ayam yang dijual di harga Rp33.000 per kilogram dan harga cabai rawit hijau Rp35.000 per kilogram. Analis ketahanan pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Tommy Rivaldi mengatakan, kembali normalnya sejumlah harga bahan pangan tidak terlepas dari pasokan barang yang mulai memadai di pasaran, sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Juga untuk cabai, memang di awal Januari juga cukup tinggi, hingga mencapai harga tertinggi itu yang pernah saya catat sebagai enumerator di pasar itu hingga Rp75.000 per kilonya cabai merah. Tapi sekarang sudah mulai berangsur-angsur stabil di kisaran harga dari Rp38.000 hingga Rp40.000. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 4 orang mantan anggota DPRD Provinsi Jambi divonis Majelis Hakim selama 4 tahun kurungan penjara. Para terdakwa terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 silam.
Kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi Rabu kemarin. Pada sidang lanjutan kali ini beragendakan pembacaan vonis oleh majelis hakim untuk 4 orang terdakwa mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Keempat orang terdakwa tersebut diantaranya Hasani Hamid, Bustami Yahya, Hasim Ayub, dan Nur Hayati. Pada amar putusan majelis hakim, Tatap Urasima menjatuhkan keempat terdakwa hukuman 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp250 juta subsidi 1 bulan penjara. Para terdakwa dijatuhi hukuman setelah terbukti melanggar dan melakukan aksi tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Sementara itu, Jaksa KPK Amir mengatakan akan mempertimbangkan kembali apakah akan menerima atau melakukan banding terhadap vonis tersebut. Ya, pada intinya kami mengambil putusan hakim yang mengambil alih tuntutan penuntut umum. Hanya perbedaannya sedikit saja di pengurangan pidana badan untuk tuntutan. Kami menuntut 4 tahun 4 bulan untuk masing-masing para terdakwa, tapi hakim memutusnya selama 4 tahun dan itu masih dalam hitungan minimal untuk pasal 12 huruf A ya, masih minimal 4 tahun gitu. Setelah mendengarkan putusan dari majelis hakim, keempat terdakwa menyatakan menerima putusan yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Penyidik Polda Jambi menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pekerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di PT Pelindo II Persero ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi pekerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di PT Pelindo II Persero tahun 2019-2021 dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Pelimpahan itu dilakukan setelah berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Kasipenkum Kejati Jambi, Leksi Fataradi mengatakan 3 orang tersangka berinisial ST, CRA, dan AR dilimpah pada perkara ini. Selain menyerahkan tersangka, penyidik Polda Jambi juga menyerahkan barang bukti senilai Rp3,4 miliar dan sejumlah berkas dakwaan. Setelah penyerahan ini, Jaksa Kejati Jambi akan membuat surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Hari ini, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menerima 3 tersangka kasus korupsi pembangunan stasiun Pandu di Teluk Majelis, Tanjung Jabung Timur. Pekerjaannya dilakukan pada tahun 2019 hingga 2021, yang mana atas pekerjaan tersebut timbul kerugian negara sebesar 3,9 miliar. Pada proses penyerahan tersangka dan barang bukti hari ini, ada 3 orang dengan inisial yaitu ST, CRA, dan AR. Sebelumnya, polisi mengungkap kasus korupsi proyek upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis tahun 2018 di PT Pelindo yang merugikan negara senilai Rp3,9 miliar. Dari pengungkapan itu, polisi turut berhasil menetapkan 5 orang sebagai tersangka berinisial ST, CRA, AR, YL, dan MH. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ditinggal pergi pemiliknya, 1 unit rumah panggung di Desa Teluk Rendah Ilir terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Kamis siang, 1 unit rumah panggung milik M. Zuhdi warga RT 01 Desa Teluk Rendah Ilir dilalap si jago merah. Api dengan mudah membesar karena sebagian bangunan merupakan bahan yang mudah terbakar. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Sekitar 1 jam berjibaku, api baru dapat dipadamkan. Kepala Desa Teluk Rendah Ilir, Jazmi, mengakui dugaan sementara kebakaran 1 unit rumah tersebut disebabkan arus pendek listrik. Kebakaran terjadi sekitar jam 11 siang saat kebakaran rumah dalam keadaan kosong, pemilik rumah pergi ke kebun. Sebagian barang yang berada di dalam rumah tidak dapat diselamatkan, baik itu motor ataupun barang berharga lainnya. Diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dari insiden ini. Intizam, TVRI Jambi melaporkan.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Kerani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.